Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 3 April 2022 dengan judul Mari Biarlah Kita Berperkara Bersama. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena besar kuasa dan rahmat-Mu bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga kami bangun di pagi hari ini dengan tubuh sehat dan segar oleh karena kasih rahmat Allah. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita ikuti penjelasannya. Inilah janji-janji itu, jelas dan pasti, kaya dan penuh, tetapi semuanya memiliki persyaratan. Jika engkau memenuhi persyaratan, dapatkah engkau tidak mempercayai Tuhan untuk menggenapi firman-Nya? Biarlah janji-janji yang diberkati ini yang ditetapkan dalam kerangka iman ditempatkan di ruang kenangan. Tidak satupun daripadanya akan gagal. Semua yang Tuhan telah katakan, Dia akan lakukan. Dia yang berjanji adalah setia. Tuhan akan menerima orang berdosa ketika dia bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, sehingga Tuhan dapat bekerja dengan usahanya untuk mencari kesempurnaan karakter. Janji-janji itu bukanlah ya dan tidak, tetapi jika manusia memenuhi persyaratan, janji-janji itu ada di dalam Kristus, ya dan di dalam Dia. Amin. Untuk kemuliaan Allah oleh kita. Seluruh tujuan Tuhan dalam memberikan anaknya karena dosa-dosa dunia adalah agar manusia diselamatkan, bukan dalam pelanggaran dan ketidakbenaran, tetapi dengan meninggalkan dosa, mencuci jubah karakternya dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dia mengusulkan untuk menghapus dari manusia hal yang menghina yang Dia benci, tetapi manusia harus bekerja sama dengan Tuhan dalam pekerjaan. Dosa harus dilepaskan, dibenci, dan kebenaran Kristus harus diterima dengan iman. Demikianlah yang ilahi akan bekerja sama dengan manusia. Kita harus berhati-hati agar kita tidak memberi tempat pada keraguan dan ketidakpercayaan, dan dalam sikap kita yang putus asa, mengeluh kepada Tuhan, dan salah menggambarkan Dia kepada dunia. Ini akan menempatkan diri kita pada sisi setan. Disalin dari buku Testimonis jilid 5 halaman 630 dan 632. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu begitu dahsyat dan luar biasa bagi hidup kami, dan memberikan satu kekuatan rohani bagi kami, agar supaya kami tetap mendengar suara Tuhan dan tetap melaksanakan apa yang Tuhan berikan kepada kami.
Dan lebih dari itu memberikan penekanan khusus kepada kami. Tuhan akan menerima orang berdosa ketika dia bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, sehingga Tuhan dapat bekerja dengan usahanya untuk mencari kesempurnaan karakter. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi mereka Tuhan, berikan hikmat, berikan sukacita, dedikasi di dalam pelayanan di tengah-tengah kesukaran hidup saat ini. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, kebutuhan yang paling terutama adalah kebutuhan akan Roh Kudus. Curahkanlah itu kepada masing-masing kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa. Curahkan hikmat sorga kepada mereka untuk mendidik anak-anak. Bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama adalah anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, lawat mereka, lindungi mereka, curahkan juga hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Hamba juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan selalu mengendalkan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka juga dapat menyerahkan hidup dan juga waktu tenaga mereka untuk melayani Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus setiap saat. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.